Ya kita ingin menyuarakan nih gitu loh ke sampai mungkin internasional lah, bahwa Jokowi itu jahat gitu. Ini perintahnya perintah Jokowi sebetulnya. Nah, kenapa tidak bisa diungkap ya? Karena memang kekuatan Jokowi masih berkuatan hingga hari ini. Jokowi bukan hanya terseret ya di kasus KM50 saja. Ternyata Jokowi juga ya terseret dalam kasus tahanan politik pasca peristiwa Bawaslu Mei 2019. Akhirnya juga ya terungkap. Jadi tahanan politik tahun 2019 yang lalu itu yang bernama Akbar Hussein ya membeberkan rentetan dugaan penyiksaan sistematis yang dialami dirinya dan juga teman-temannya selama masa penahanan, mulai dari sengatan listrik hingga penganiayaan yang menyebabkan ya mereka cacat permanen. Dan ini terungkap ya di podcast Forum Keadilan. Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup jadi sehat lah gitu bang. Kita menolak hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Jokowi Maruf Amin. Target kita ya mempressure Bawaslu bang. Kita menekan Bawaslu untuk menganulir ya mendis keputusan KPU. Ternyata dianggap sama Jokowi ini kan, kita ini kan perusuh bang gitu. Rakyatnya dihadapi sama ini kan kekerasan lah kayak gitu kan. Kakek-kakek bang umur 71 tahun dihajar bang itu, habis bang malam jahanam itu ya malah ditangkap bang, habis lah gitu, digalak semua bang kakeknya nih bang. Ya kita ingin menyuarakan nih gitu loh ke sampai mungkin internasional lah, bahwa Jokowi itu jahat gitu. Ini bang, mentor saya juga, mentor kita Pak Insinyur Mulyono Santoso Makmul. Beliau dalam proses penahanan hukum ini meninggal dunia bang, karena nggak kuat kali bang. Jadi ya ini meninggal pas dalam tahanan bang, Pak Mul ini. Ini dua berhubungan ya, ini dua profesor penahanan kurang lebih sekitar 2 minggu lah kita dirilis bang. Dan mereka ini semua mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa. Dan saya juga penyiksaan juga kok, saya dihajar juga ya, bukan di setrum juga kayak disuruh ngaku lah gitu kan, karena memang kan awalnya kita nggak mau ngaku kan gitu kan. Ya udah nggak kuat juga kan kita kan, ya akhirnya ngaku juga sekali aja sih waktu itu. Ya ini semua ngalamin bang, kawan-kawan kita ini semua ngalamin misalnya luar biasa. Terus juga ada lagi nih bang yang mama gitu kan, kasusnya tuh dituduh bom apel gitu loh, itu juga mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa juga. Aduh sedih juga bang, ya perempuan lah ya istilahnya. Apa sih, apa daya perempuan itu, tapi ya dijalin juga, diangkut juga. Ini Jokowi gila gitu, jadap banget gitu. Kalau mungkin kan sebelumnya kan era-era sebelumnya namanya politik itu kan aktivis ditangkap nggak lama lah gitu bang, urus selesai ya 2 bulan 3 bulan bebas gitu kan. Ini kalau kita benar-benar mau dihabisin gitu loh kayak gitu, mau dimatiin aja nih orang gitu. Orde baru aja, Soeharto aja nggak sesadis kayak gini, Jokowi ini lebih sampai disiksa, dihajar waktu 21-22 Mei, tulang rusuknya patah. Sampai sekarang masih ngerasain itu. Ada kawan tuh bang, dihajar bang, lututnya nih lutut patah bang, patah udah nggak sempurna lagi ya, akhirnya kakinya jadi begini. Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup jadi sehat lah gitu bang. Lembaga OCCRT bilang bahwa Jokowi finalis tokoh paling korup dan paling jahat dunia ya tahun 2024 setelah Bashar al-Assad gitu. Persis lah, mirip lah gitu, bahwa Jokowi itu ya harus diadili, harus bertanggung jawab gitu loh terhadap kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, teman-teman satu SPK kita yang meninggal, yang cacat permanen bang, bayangin bang. Udah kali
Nah, artinya kita lihat ya, nama Jokowi ini tidak hanya disebut di kasus-kasus besar ya, kasus korupsi Nadiem Makarim, kasus korupsi Tom Lembong, kasus korupsi satelit. Cukup banyak nama Jokowi disebut di dalam berbagai kasus, belum lagi polemik ijazah palsunya. Tetapi ya, kita lihat sampai sekarang Jokowi tidak pernah dipanggil ke pengadilan, bahkan untuk menghadiri ijazah palsunya saja hanya janji-janji saja, omong kosong. Walaupun pengacaranya ya mengatakan Jokowi berjanji akan hadir di kasus ijazah palsu. Belum lagi terungkap bahwa ijazah Jokowi memang tidak ada. Di pengadilannya Hasto dia nyebut nama Jokowi, di pengadilannya Tom Lembong dia nyebut nama Jokowi. Waktu Noel ditangkap dia nyebut nama Jokowi, terus di pengadilannya Gus Yakut dia nyebut nama Jokowi, dan di pengadilannya Nadiem disebut juga nama Jokowi. Kenapa nggak pernah ada yang berani periksa nama yang disebut itu? Total tuh ada sekitar 5 orang yang nyebut nama Jokowi di pengadilan. Kalau cuma 1 orang yang nyebut, bisa jadi dia mengada-ngada. Lah ini 5 orang yang posisinya udah jadi tersangka, dan 2 orang udah pernah jadi tersangka juga. Kenapa Jokowi nggak pernah diperiksa? Kalau misalkan dibilang nggak ada alat bukti, lah kan namanya udah disebut di pengadilan. Makanya panggillah buat diperiksa, minimal sebagai saksi, supaya bisa dapat keadilannya. Bukan bukti dulu baru diperiksa. Jangan dibolak-balik. Ini kenapa hukum kayak tajam kemana-mana, tapi tumpul ke Jokowi. Apel. Makanya saya pernah mengatakan, instead of on court proses, saya mengusulkan out of the court misalnya. Apa itu? Bikin tim independen untuk meneliti masalah ini, agar kemudian dia bisa menyampingkan, bisa menerobos sekat-sekat politik yang ada. Pak Prabowo bisa turun tangan, selesai. Apakah tujuan kita menghukum orang? Enggak, bagi pribadi saya, tapi menegakkan integritas nasional. Apakah ijazah itu asli atau palsu, agar selesai perdebatan kita. Dan itu tidak akan kita capai dengan sidang Mas Roy Dr. Tifa yang jelas-jelas diincar atau mau dikriminalisasikan. Negara apa ini? Bangsa apa ini? Prabowo. Terpikir nggak kamu oleh pengacara, pendukung, penyembah, pentaklid buta? Teman sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sungguh menguncang hati bangsa Indonesia. Sebuah kesaksian kelam dari masa lalu yang baru saja terungkap ke permukaan, sebuah kisah tentang penyiksaan, pendisaan dan penderitaan yang dialami oleh mereka yang berani berbeda pendapat di era pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo, atau yang akrab kita panggil Jokowi. Video ini berjudul tegas dan mengingatkan negosiasi Jokowi iso sadistic former political prisoner exposes sadistic torture in the Jokowi era. Dan ini bukan sekadar berita biasa, ini adalah rekam jejak dosa yang harus kita bongkar bersama-sama. Mari kita simak, pelajari, direnungkan. Sebelum masuk ke kesaksiannya, kita harus pahami dulu konteksnya. Kasus yang diangkat dalam video bermula dari peristiwa kerusuhan di depan gedung Bawaslu pada Mei 2019. Saat itu puluhan orang yang ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan melakukan makar dan menggunakan bahan peledak. Di antara mereka yang ditangkap adalah Akbar Hussein, seorang yang kini menjadi mantan tahanan politik Tapol. Ia bersama 16 orang lainnya dimasukkan ke dalam satu berkas surat perintah penyidikan SPKS yang sama, lalu dibagi menjadi 3 klaster pemeriksaan terpisah. Tuduhan dibebankan sangat berat, dugaan gerakan makar bersenjata dengan memanfaatkan bahan peledak berbahaya. Namun yang terjadi selama mereka berada di tahanan bukanlah proses hukum yang adil. Yang terjadi justru serangkaian penyiksaan sistematis dan struktur yang kini dibeberkan secara gelambang oleh Akbar. Bagian alat penyiksaan ular listrik. Salah satu yang paling mengerikan dari kesaksian ini adalah
pengungkapan tentang sebuah alat penyiksaan yang disebut ular listrik. Akbar menceritakan dengan getir. Saya dihajar sama disetrum juga. Dikeluarin semacam alat, namanya itu ular listrik istilahnya. Kita disuruh mengaku karena awalnya kita enggak mau, karena enggak kuat akhirnya mengaku juga. Bayangkan teman-teman, sebuah alat yang dirancang khusus untuk menyetrum tubuh korban berulang-ulang dengan kekuatan yang membuat orang akhirnya memaksa diri engkau dengan diri mengaku sesuatu yang mungkin tidak mereka lakukan hanya demi menghentikan rasa sakit yang luar biasa. Ini bukan sekadar pemukulan biasa. Inilah penyiksaan yang direncanakan, terorganisir dan dilakukan secara sistematis untuk memeras pengakuan palsu. Dan yang lebih mengerikan, ini bukan hanya terjadi pada Akbar saja. Bagian korban lain, catat permanen dan kematian. Dalam video ini juga diungkapkan bahwa ada korban lain yang menderita cacat fisik permanen akibat siksaan tersebut. Salah satu adalah seorang pengemudi ojek online yang disiksa sampai matanya dicopot. Bayangkan seorang warga biasa yang mungkin hanya sedang berpasangan atau ikut dalam demonstrasi harus kehilangan penglihatan selamanya karena kebiadaban aparat. Dan penderitaan itu tidak berhenti di situ. Ada korban yang mengembuskan napas terakhirnya di dalam lembaga pemasyarakatan seperti Irmulyono Santoso yang atau akrab disapa Pak Mul. Ada juga seorang akademisi senior, Prof. Dr. Insaniel Burhamza yang meninggal dunia tidak lama setelah bebas dari tahanan ketika ia masih diwajibkan melapor rutin ke kantor polisi. Artinya penyiksaan itu tidak berhenti saat mereka keluar dari ruang integrasi. Luka itu terbawa sampai ke liang lahat. Bagian perbandingan dengan Orde Baru. Salah satu pernyataan paling mengejutkan dari kesaksian Akbar adalah perbandingan dengan masa Orde Baru di bawah Soeharto. Ia berkata secara tegas, ini adalah pernyataan yang sangat berat. Selama puluhan tahun Orde Baru dikenal dengan pendisaannya yang kejam terhadap siapa saja yang berbeda pendapat. Namun menurut pengalaman langsung seorang korban, apa yang terjadi era Jokowi justru lebih keji. Akbar menjelaskan pada masa lalu, rivalitas politik tidak pernah sampai pada tingkat penyiksaan yang sedemikian rupa, di mana orang-orang biasa bukan tokoh politik besar disisihkan sedemikian rupa hingga cacat permanen atau meninggal dunia. Bagian tanggapan kontroversi. Tentu saja kesaksian ini memicu perdebatan yang hangat. Sebagian pihak mendesak agar kasus ini diselidiki secara transparan oleh Komnas HAM dan lembaga hukum yang berwenang. Namun di sisi lain ada juga meragukan kebenarannya, menyebutnya sebagai upaya politik untuk menjatuhkan mantan presiden. Yang pasti tuduhan sebesar ini, penyiksaan sistematis, pencatatan fisik, kematian ditahan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu ada penyidikan yang objektif, bukti-bukti yang sah, dan bertanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab. Bagian penting mengungkap kebenaran. Mengapa video ini penting untuk kita tonton dan bahas? Karena ini tentang keadilan untuk para korban. Ini tentang memastikan bahwa di negara ini tidak ada yang boleh disiksa hanya karena berbeda pendapat. Sejarah mengajarkan kita kejahatan yang tidak diungkapkan akan berulang kembali. Jika kasus penyiksaan di era Jokowi ini dibiarkan tertutup, maka generasi mendatang berisiko mengalami yang sama.
Kita tidak memihak siapapun, yang kita hanya memihak kebenaran dan kemanusiaan. Jika memang terjadi pelanggaran HAM, pelakunya harus diadil. Jika ada yang memfitnah, itu juga harus buktikan. Tapi yang paling tidak boleh terjadi adalah diam 1000 bahasa. Penutup, kawan-kawan se-Indonesia, ini fakta yang sedang terungkap. Sebuah kesaksian ke dalam dari masa lalu yang menuntut kejelasan dan keadilan. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini, menyampaikan kabar terbaru pada kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan lanjutan kisah ini. Karena sini suara rakyat harus didengar. Sampai jumpa di edisi berikutnya.